ada kebijakan baru yang mendadak, yaitu tambahan libur atau WFH bagi ASN plus siswa dan mahasiswa. Apakah kalian bagian yang telah menerima itu dan melaksanakan, atau sudah terlanjur masuk? Apakah hal ini untuk kebaikan negeri ini, menghindari dari pandemi COVID, jalanan yang macet? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, selamat bekerja lagi sesudah menikmati liburan Idul Fitri 1443 Hijriah. Sesuatu yang mungkin sebagian kalian senang karena sudah bisa bekerja lagi fresh sesudah bertemu dengan sanak keluarga, atau mungkin sebagian kalian masih pengen menambah liburan. Namun ada informasi baru bahwa tidak semua hari ini masuk. Ada yang sebagian menambah libur, atau kalian sebagian sudah merasakan masuk tetapi ada informasi yang berbeda. Menggerutulah kalian. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita fokuskan dan kita analisis apakah hal ini memang sangat produktif, efektif untuk perbaikan negeri ini, yaitu bagaimana masyarakat tidak terkena pandemi COVID dan jalanan menjadi lengang, atau ini modus yang hadir di sela-sela liburan. Ayo kita baca di beberapa media. Pertama di CNN Indonesia, hari pertama kerja, Walkot Makassar temukan ASN bolos 6 bulan. Oh, ini ngeri juga. Bolos 6 bulan baru ditemukan pada waktu masuk pertama kali. Ini menunjukkan bahwa sangat efektif untuk menemukan orang-orang yang nakal yang selama ini tidak di absen, mungkin tidak dilaporkan kepada atasannya, misalkan seperti wali kota Makassar ini. Selanjutnya yang kedua di yang sama, 62.549 pemudik kembali ke Jakarta lewat 7 tempat terminal bus. Ini menunjukkan ekspresi dari seluruh masyarakat yang mudik ke Jakarta sangat banyak, meskipun ada tambahan liburan. Maksudnya tambahan proses masuk dengan WFH. Di Sindo News, hari pertama kerja usai libur Lebaran, KPK gelar apel secara hibrid. Wah, ini menunjukkan ada yang luring, ada yang daring. Sangat mungkin terkait dengan di mana posisi mereka dan mungkin juga membatasi siapa yang bisa bertemu di kantor. Selanjutnya di pikiran rakyat, hari pertama kerja, Ridwan Kamil pertimbangkan WFH untuk permanen diterapkan. Jadi ada sebuah keinginan, ini kalau diterapkan permanen kan bagus ini ketika pandemi COVID ataupun suasana yang kurang menentu ini. Di Kompas, berlaku 9-13 Mei, ini aturan WFH bagi ASN Kemendagri. Wah, ini pasti bagian di Kemendagri menyenangkan, meskipun kalian sebagian yang bukan Kemendagri, waduh, kukur-kukur kepala. Selanjutnya di Tribun News, ASN boleh WFH 50% mulai hari ini. Berikut aturan lengkapnya. Jadi perbatasannya 50%. Ayo, mana yang kalian pilih? Oke, kita pilih yang di Kompas terkait dengan aturan Kemendagri. Kompas.com berlaku 9-13 Mei. Ini aturan WFH bagi ASN Kemendagri. 9-13 Mei. Perpanjangan yang lumayan juga. Ini ada sebuah surat yang ditampilkan yang berkod Kemendagri, ditujukan kepada yang terhormat Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Sekretaris BNPB, Rektor IPDN, Staf Ahli Mendagri, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala Biro Pusat di Lingkungan Sekjen, Sekretaris DKPP, Sekretaris DP Korpri, Kepala BPSDM Regional, Kepala Balai Besar Balai Pemerintah Desa. Mungkin masih ada yang lain. Ini screenshot yang muncul. Pemerintah resmi menerapkan bekerja dari rumah atau WFH, Working from Home, bagi aparatur sipil negara ASN mulai Senin hari ini. Sesuatu yang menyenangkan bagi yang belum selesai halal bihalal atau silaturahminya atau sejarahnya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari usulan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait upaya pengurangan kemacetan arus balik Lebaran 2022. Nah, ini memang diusulkan oleh Kapolri sebelumnya. Diketahui puncak arus mudik pada 7-9 Mei 2022. Kemendagri pun mengeluarkan surat edaran nomor 440 tentang penyusunan sistem kerja aparatur sipil negara Kementerian Dalam Negeri selama masa arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah. Kita lihat yang lebih penting lagi bahwa aturan WFH ASN mulai 9 Mei ini 50%. Ini yang menjadi poin pertama. Pelaksanaan menyelesaikan sistem kerja, melaksanakan mengisi daftar presensi dan sebagainya. Dan ini juga berlaku libur sekolah diperpanjang. Menarik kan? Pecinta masa depan negeri, itulah berita tentang perpanjangan libur WFH, Working from Home, bagi Kemendagri, ASN yang di Kemendagri dan mereka siswa yang sedang studi yang mereka posisi di Jakarta. Pecinta masa depan negeri, bagaimana menurut kalian? Apakah ini merupakan sesuatu bagi kita, bagi proses liburan ini? Memang kalau kita melihat, pertama, para pemudik itu dia selalu menikmati proses mudiknya. Mereka menikmati, apalagi pasca 2 tahun tidak mudik, karena 2 tahun kemarin 2021-2020 dilarang mudik. Hari ini, maksudnya tahun ini, merupakan yang kebanggaan karena sudah 2 tahun tidak ketemu. Jadi sangat mungkin mereka tidak bisa menyelesaikan dalam liburan Idul Fitri itu untuk silaturahmi semuanya. Maka sangat mungkin mereka menyelesaikan di limit time. Akhirnya solusi dari Kemendagri, ASN di Kemendagri dari berbagai tadi, maka mereka sangat bagus menurut versi Kemendagri. Tentunya sesudah dilaporkan, masih diusulkan oleh Kapolri. Tapi sebagian dari kalian pasti akan bertanya, mengapa itu disampaikan pada detik-detik terakhir? Maksudnya, ketika mungkin sebagian sudah proses berjalan, atau mungkin ini terjadi yang agak mendadak. Ya mungkin mereka yang bikin Kemendagri sudah mendengar sebelumnya, tapi baru final itu ketika menjelang 9-11 ini. Pecinta masa depan negeri, yang kedua, bagaimana kalian yang tidak di Kemendagri? Pasti kalian yang tidak di Kemendagri pasti yang kalian di Kemendagri itu akan merasa mengapa terjadi perbedaan? Mengapa hal ini tidak disemuakan saja? Taruhlah ASN di semuanya. Begitu juga sekolah yang ada di semuanya. Ya,
mungkin juga akan ada protes mengapa ini juga tidak berlaku di dunia kampus ataupun lainnya. Kalau melihat dari pertama, hal itu digunakan untuk solusi bagi mereka yang mudik, maka ya ini masuk akal juga sih. Jadi supaya tidak macet, tidak padat. Saya sebagai orang yang juga mudik itu memang relatif longgar kemarin, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada waktu kemarin Lebaran kedua, ketiga, keempat, super padat itu tuna yang namanya jalan-jalan. Kedua, bagi mereka yang swasta, bagaimana? Apakah juga diberi ini? Nah, ini terjadi di kesenjangan sih ketika berlaku untuk mereka ASN Kemendagri. Akan lebih baik misalkan ini diberlakukan bagi ASN, begitu juga pegawai swasta. Karena bagaimanapun yang menjadi target utama itu adalah supaya jalan tidak macet. Kalau ini hanya diberlakukan kepada ASN saja, maka terjadi diskriminasi terhadap mereka yang kerja di swasta. Ya seharusnya mereka juga dapat bagian sih, meskipun pada esensinya yang kedua ya, yang esensinya itu kedua, yaitu mereka sebetulnya bukan libur, tetapi bekerja dari rumah, working from home. Jadi para ASN itu tetap bekerja, meskipun ya maksimal 50%. Ya kalau begitu swasta pun juga bisa bekerja dari rumah. Tentunya 50% juga aturannya. Tapi bagaimana caranya? Maksudnya kebijakan ini hadir untuk semuanya. Ini sebuah masukan kepada teman-teman pemilik perusahaan, maksudnya yang swasta, yang bagaimana pekerja itu juga ingin mendapat fasilitas seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait pandemi COVID. Memang hal ini juga akan menghindari apa yang menjadi ancaman ledakan pandemi COVID. Apalagi beberapa hari terakhir muncul yang namanya ya seperti varian baru, meskipun agak berbeda, yaitu sesuatu yang itu seperti COVID, tapi yang itu juga membahayakan. Dan keberadaan masyarakat atau para pemudik sangat berpotensi untuk membawa hal itu. Kemudian yang keempat, mereka yang merasa ada keperluan, kepentingan untuk bagaimana kampung halamannya itu bisa besar, bisa sejahtera seperti dahulu, itu juga bagus, meskipun ditambah 2-3 hari dengan working from home. Jadi mereka juga bisa memikirkan, bahkan misalkan bagi mereka yang guru, misalkan di suatu tempat menjadi guru, dia bisa bekerja di tempatnya, maksudnya di sekolah SD, SMP di lingkungannya, dan hal itu sangat bagus untuk bagaimana sekolahnya dahulu itu menjadi lebih bagus. Karena saya misalkan mempunyai pengalaman yang tidak bagus, SD waktu masa kecil saya itu menjadi problem ketika pada suasana sekarang itu ada masalah terkait dengan proses pembelajaran, sehingga para siswanya itu kurang, bahkan hampir tidak ada setiap tahun untuk, bahkan pernah satu periode, satu ajaran baru itu hanya menerima 1 siswa. Coba bayangkan, dahulu saja sampai 2 kelas, sekarang hanya 1 siswa. Pernah itu terjadi. Kalau kesempatan working from home, bukan liburan ya, tambah liburan bukan, working from home kemudian dilaksanakan di tempat sekolah yang masa kecil, itu kan bagus. SD kita, SMP atau MTS, SMA, SMA kita akan terbantu, minimal ada sebuah proses dialog. Nah, proses absensi berdasarkan hal itu, maka tempat kerja yang awal itu bisa menjadi solusi bagi pengembangan dunia pendidikan. Yang di swasta pun begitu, sehingga akan lebih baik kebijakan ini tidak berlaku pada satu strata sosial, dunia Kemendagri saja, berlaku untuk semua ASN, berlaku untuk semua swasta, hanya
penambahan working from home-nya ada 7 sampai 19, ada yang 7 sampai 18, ada yang 7 sampai 7 sampai 19, 7 13, 7 12, 7 17 atau 7 10. Itu diatur secara rapi sehingga jalan aman dari semua penyakit khususnya pandemi Covid yang akhir-akhir ini akan semacam ada varian baru. Kemudian sekolah di tempat yang dahulu itu juga tetap bisa jaya sebagaimana masa kecil. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi masukan bagi berbagai lembaga pemerintah ataupun swasta untuk menyiapkan liburan-liburan selanjutnya, khususnya Idul Fitri pada 1444 Hijriah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.